Assalamualaikum sahabat petani sawit. Apa kabarnya? Kali ini kita akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana memilih bibit sawit yang bagus. Kita akan mencoba memilih bibit sawit yang paling bagus di antara yang bagus. Jadi nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimana memilih bibit sawit yang bagus. Di sini ada penyemayan bibit sawit jenis yang ngambil PPKS sama Topaz 3 seri 4, tapi Topaz 3 nya udah habis. Kemarin ada 4000 penyemayan, di sini hampir habis nih, tinggal berapa pohon nih masih. Jadi yang perlu diketahui berdasarkan pengalaman bahwa memilih bibit sawit salah satu yang harus diperhatikan. Yang pertama, melihat batangnya, pangkal batangnya. Pilihlah pangkal batang yang besar. Serta pilihlah daun yang mekar. Jadi pemilihan bibit harus bibit yang normal ya. Daun yang mekar, yang bagus itu semuanya ini mekar. Ini mekar dalam artian gini ya, ke samping, nggak lurus ke atas gitu, nggak lurus ke atas tapi ke samping. Pokoknya harus besar juga, sama daunnya harus normal. Jadi ada sebagian yang daunnya nggak normal, misalnya ininya nggak bentuk lidi. Ini kan sudah bentuk lidi nih, nggak keriput. Serta yang perlu diperhatikan banyak sekali sih. Nanti kita akan juga tampilkan bibit yang abnormal atau yang kurang bagus lah. Jadi jangan dipilih, kita pilih yang bagus-bagus saja. Ini termasuk bagus ini. Walaupun udah hampir habis sih, ini tergolong bagus juga. Bisa dipakai. Ini satu pokok kita cabut. Satu pokok kita akan mengambil 40 pokok ya pada hari ini. Ini satu, itu mobilnya. Oke, ini satu. Nanti ada yang angkatnya ke mobil. Itu penyemayan lagi tuh. Mantap kan? Penyemayan di sini udah modern. Udah menggunakan penyemburan ini nih, yang bisa muter, yang bisa mancarin ke semua sawit. Jadi bagus penyemayan di sini. Ini juga bagus nih. Kemarin sebenarnya banyak yang lebih bagus, yang pohon-pohonnya gede, pokoknya besar benar. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam memilih bibit sawit, teman-teman, sahabat petani sawit, jangan tergiur dengan batang yang besar ya. Batang yang besar, daun yang besar. Ini satu, kita tadi dua berarti baru ya. Ada juga yang batang besar itu harus dicurigai. Karena apa? Karena pokok batang yang besar itu bisa jadi laki-laki. Bibitnya laki-laki. Salah satu cirinya besar batangnya, beda daripada yang lain. Ini juga lumayan. Pokoknya ini daunnya mekar. Ya, kita ambil ini satu. 3 ya. Jadi itu ya teman-teman ya, sahabat petani sawit, yang perlu diperhatikan bibit yang jangan yang terlalu besar, beda dari yang lain. Karena yang laki itu kemungkinan pertumbuhannya lebih bagus. Ini kena penyakit asai. Ini nanti bisa normal lagi. Tinggal nunggu proses disemprot dengan menggunakan Amistar Top untuk pencegahan. Jadi ini nggak bakalan sembuh lagi. Jadi nanti yang daun baru tidak menghindari terkena asainya, penyakitnya. Seperti itu ya, sahabat tani sawit. Kita memilih yang bagus ya. Ini bolehlah. Ini kita ambil lah, ini ya. Ini daunnya mekar, juga normal pelepahnya. Tumbuhan normal.
Kita cari dulu ya, sahabat petani sawit. Kita coba yang ke sini dulu. Ini satu nih. Ini pokoknya besar nih. Ini boleh kita ambil. Ini mekar juga. Bagus. Kita coba tampilkan yang kurang bagus ya. Atau yang nggak cocok. Ini salah satu yang apkir ya. Jadi abnormal. Abnormalnya apa? Pertumbuhannya sangat lambat. Pohonnya kecil nih. Pohonnya kecil. Terlalu jauh jaraknya dengan yang lain. Kecil, dan kita coba yang lain lagi ya. Yang abnormal ya. Kita coba yang abnormal. Ini yang belum mekar ya. Ini belum tahu nih bakalan bagus atau enggak. Tapi kayaknya kurang bagus sih. Yang seperti ini. Daunnya kurang mekar. Dan juga ada yang kayak jarum ya. Yang pohonnya benar-benar runcing gitu. Itu kemungkinan abnormal karena apa namanya ini? Pokoknya kayak batang kurma kalau yang biasanya bilang. Jadi itu bakalan berbuah, tapi buahnya kecil. Satu tandanya kecil itu. Ini kecil, kerdil ya. Ini juga nih. Ini nggak mekar daunnya. Ini nggak mekar sama sekali. Kita coba lihat lagi ya. Ini kalau yang terkena penyakit asa yang parah, ini dia pasti kerdil dan ketinggalan seperti ini. Ini sudah sebenarnya udah dipisahkan ya sama yang pemilik. Seperti ini juga nggak pecah sama sekali, nggak ada daunnya. Daunnya nggak pecah. Ini kemungkinan nggak bagus. Jadi pilih-pilih yang gini juga. Ini nggak pecah. Jadi usahakan dengan pilih yang seperti itu ya, sahabat petani sawit. Ini udah dipisahkan sama pemiliknya. Ini nah, nggak pecah semua daunnya. Nggak pecah. Nanti kemungkinan kalau ditanam, dia ini nggak akan berbuah. Dan daunnya beda daripada yang lain, pertumbuhannya beda seperti ini. Ini udah dipisahin biar apa? Biar katanya biar nggak dipupuk lagi lah, sama mau dibunuh nanti, disemprot sama racun, biar nggak ada yang ngambil, nggak ada diambil orang. Nah ini bagus nih, ini bagus, ini pecah nih daunnya, mekar. Ini kita ambil ya, ambil satu. Sama yang ini satu, ini bagus juga nih. Ini pecah daunnya, mekar, pokoknya lumayan besar juga. Oke, ada dua ya. Yang disebutkan tadi ada juga bibit apkir atau yang tidak bisa dipakai. Itu seperti daunnya berkerut atau keriput, dan juga ada daun yang melintir. Itu tidak bisa ditanam, terburuk bibitnya. Ada juga yang tumbuhnya tegak, jadi hindari bibit yang seperti itu ya. Dan ada juga pelepah dengan daun yang berjarak terlalu jauh ya. Jadi seperti itu ya, sahabat petani sawit. Pilihlah bibit yang normal dengan pokok yang besar, daun yang pecah, dan mekar. Nggak lurus ke atas ya, pertumbuhannya nggak lurus ke atas, tapi dia mekar ke samping. Itu yang bagus. Seperti itu ya, sahabat tani sawit. Itu yang tukang ngangkutnya ke mobil. Oke, sekian sahabat petani sawit. Salam dari kita, semoga kita tetap selalu jaya untuk menanam sawit dan harga sawit tetap normal di 2000 lebih. Oke, sahabat tani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.